Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, ada sebuah rumah tua yang selama puluhan tahun dibiarkan kosong. Rumah itu berdiri sendirian di ujung jalan, tepat setelah tikungan tajam yang dikelilingi pohon-pohon bambu. Tidak ada yang tahu pasti kapan rumah itu dibangun. Yang orang-orang tahu hanyalah satu hal. Jangan pernah masuk ke rumah itu setelah matahari terbenam. Bukan karena rumah itu hampir roboh, bukan pula karena banyak ular atau binatang buas di dalamnya. Tetapi karena mereka yang pernah masuk ke sana selalu membawa cerita yang berbeda. Dan anehnya, semua cerita itu selalu berakhir dengan kalimat yang sama. Ada sesuatu yang tinggal di sana. Satu rumah yang tidak pernah benar-benar kosong, namaku Raka. Aku baru pindah ke desa itu karena mendapat pekerjaan sebagai teknisi di sebuah perusahaan yang lokasinya sekitar 20 kilometer dari sana. Awalnya aku tidak percaya dengan cerita-cerita warga. Bagiku cerita hantu hanyalah cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Hari pertama tinggal di desa itu, aku menyewa sebuah rumah kecil milik Pak Seno. Malam pertama, ketika sedang duduk di teras sambil minum kopi, aku melihat rumah tua tersebut. Jaraknya mungkin sekitar 300 meter dari rumahku. Rumah itu terlihat sangat tua. Cat dindingnya sudah mengelupas. Jendela-jendelanya tertutup papan kayu. Atapnya ditumbuhi lumut. Di halaman depannya ada sebuah pohon beringin, besar yang akarnya menjalar sampai ke tanah seperti tangan-tangan kurus. Aku bertanya kepada Pak Seno, "Pak, rumah yang di ujung itu rumah siapa?" Pak Seno yang sedang menyapu halaman tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke arah rumah itu. Lama. Kemudian menjawab pelan, "Rumah kosong." "Sudah lama kosong?" Pak Seno tidak langsung menjawab. "Lebih dari 20 tahun. Aku tertawa kecil. "Kenapa tidak dijual saja, Pak?" Pak Seno menatapku. "Sudah pernah." "Terus?" Yang beli tidak jadi menempati. "Kenapa?" Pak Seno menghela napas. Katanya, rumah itu tidak mau ditinggali. Aku tersenyum. Kupikir dia sedang bercanda. Namun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Kalau boleh tahu memang ada apa di sana. Pak Seno langsung menyapu lagi. "Sudahlah Mas, jangan dibicarakan." Aku menganggapnya angin lalu. Sampai malam ketiga. Malam itu hujan turun deras. Aku baru pulang kerja sekitar pukul 11 malam. Jalan desa sangat sepi. Hanya suara hujan dan sesekali suara katak dari sawah. Ketika melewati tikungan menuju rumah, aku melihat sesuatu. Ada cahaya di rumah tua itu. Aku memperlambat motor. Sebuah cahaya kekuningan terlihat dari salah satu jendela lantai 2. Aku berhenti. Mungkin ada orang, pikirku. Tapi bukankah rumah itu kosong? Aku menatapnya beberapa detik. Cahaya itu tiba-tiba padam. Gelap. Aku kemudian melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, aku mandi dan langsung tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, tok, tok, tok. Aku terbangun, suara ketukan. Aku duduk di atas kasur. Siapa? Tidak ada jawaban. Aku turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas. Aku membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman yang basah terkena hujan. Aku menutup pintu. Baru beberapa langkah berjalan. Tok, tok, tok. Aku menoleh. Ketukan itu terdengar dari pintu belakang. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku mengambil senter. Berjalan perlahan menuju dapur. Ketika sampai di sana, aku melihat pintu belakang sedikit terbuka. Padahal aku yakin sudah menguncinya. Aku mendekat. Angin dingin langsung menerpa wajahku. Aku menutup pintu dan menguncinya kembali. Saat hendak berbalik, aku mendengar suara perempuan berbisik dari luar. "Raka." Aku membeku. Suara itu sangat pelan, namun aku mendengarnya dengan jelas. "Raka." Aku tidak menjawab. Kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Raka." "Bukakan pintunya." Aku langsung mundur. Jantungku berdegup sangat cepat. Aku tidak mengenal suara itu. Dan yang paling membuatku takut, suara tersebut terdengar seperti berasal dari tepat di belakang pintu. Pagi harinya aku menemui Pak Seno. Aku menceritakan kejadian semalam. Wajahnya langsung berubah. "Mas dengar suara perempuan?" Aku mengangguk. Dia menyebut nama saya. Pak Seno terdiam. Kemudian bertanya, "Dia bilang apa?" "Dia minta dibukakan pintu." Pak Seno mengusap wajahnya. "Mas." "Iya Pak. Kalau malam nanti dengar suara itu lagi, jangan dijawab." Aku terdiam. "Kenapa?" Pak Seno memandang rumah tua di ujung jalan. "Karena dia bukan mencari pintu." "Maksudnya?" "Dia mencari jalan masuk." Aku tertawa kecil karena gugup. Namun Pak Seno tidak tertawa. "Mas Raka, saya serius." Dia kemudian menceritakan sedikit tentang rumah tersebut. Dulu rumah itu milik keluarga bernama keluarga Wiratna.
Mereka tinggal di sana bersama seorang anak perempuan bernama Laras. Laras meninggal ketika berusia 23 tahun. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang bunuh diri. Tetapi menurut Pak Seno, Laras ditemukan meninggal di kamar lantai 2. Yang aneh adalah sebelum meninggal, Laras sering mengatakan bahwa ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya setiap malam. Orang tuanya mengira itu hanya halusinasi. Sampai suatu malam, mereka mendengar suara Laras berbicara dengan seseorang. Padahal Laras sendirian di kamar. Ketika pintunya dibuka, Laras sedang duduk di pojok kamar, menghadap dinding. Dan di depannya ada sebuah kursi tua, kosong. Namun Laras tersenyum sambil berkata, "Dia sudah datang." Sejak malam itu, keadaan keluarga tersebut berubah. Ayah Laras meninggal. Ibunya jatuh sakit. Dan beberapa bulan kemudian rumah itu ditinggalkan. Tidak pernah ada yang kembali. Malam berikutnya aku mencoba tidak memikirkan cerita Pak Seno. Aku menonton televisi sampai larut malam. Sekitar pukul 1, listrik tiba-tiba mati. Aku menghela napas. Mati lampu. Aku mengambil lilin. Saat menyalakan lilin, aku melihat bayangan seseorang di dinding. Bayangan perempuan. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus. Dia berdiri tepat di belakangku. Aku langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Aku menelan ludah. Kemudian terdengar suara dari ruang tamu. Krek. Seperti suara kursi ditarik. Aku mengarahkan senter. Tidak ada apa-apa. Lalu, krek. Kursi bergerak lagi. Aku mundur. Dan tiba-tiba terdengar suara perempuan. Raka. Aku memejamkan mata. Tidak menjawab. Raka. Aku tetap diam. Kemudian suara itu berubah. Menjadi suara anak kecil. Mas Raka. Aku membuka mata. Di ujung ruang tamu, ada seorang anak perempuan berdiri. Usianya mungkin sekitar 8 tahun. Rambutnya menutupi wajah. Pakaiannya putih. Kakinya tidak menyentuh lantai. Aku tidak bisa bergerak. Anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, sangat pucat. Kemudian dia menunjuk ke arah jendela. Aku mengikuti arah jarinya. Jendela rumahku terbuka sendiri. Angin masuk, tirai bergerak. Dan di balik kaca jendela, aku melihat seseorang berdiri di halaman. Seorang perempuan, rambut panjang, baju putih. Dia menatapku, kemudian tersenyum. Voice, jangan buka pintu. Aku langsung berlari ke kamar, mengunci pintu. Aku menelepon Pak Seno. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi, tetap tidak diangkat. Kemudian terdengar suara langkah dari luar kamar. Tap, diam, tap, diam, tap. Semakin dekat, aku menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Kemudian terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Aku tidak menjawab. Raka. Aku menutup mulut. Raka, buka. Suara itu terdengar seperti suara Pak Seno. Aku hampir membuka pintu, tapi tiba-tiba aku teringat perkataannya. Jangan dijawab. Kemudian suara itu berubah. Menjadi suara ibuku. Raka. Ini ibu. Aku langsung menangis. Ibuku tinggal ratusan kilometer dari sini. Tidak mungkin dia ada di luar kamar. Ibu kangen. Suara itu semakin pelan. Raka. Buka pintunya. Aku menutup telinga. Tidak lama kemudian suara itu berubah lagi. Kali ini menjadi suara Pak Seno. Mas Raka. Kemudian suara laki-laki lain. Mas. Kemudian suara anak kecil. Mas. Lalu semua suara itu berbicara bersamaan. Buka. Aku menjerit. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Sunyi. Aku menunggu beberapa menit. Tidak ada suara. Ketika aku memberanikan diri melihat ke bawah pintu, aku melihat sepasang kaki. Berdiri tepat di depan pintu. Kakinya pucat. Dan tidak menyentuh lantai. Nama kamar lantai 2. Pagi harinya aku langsung pergi dari rumah. Aku menemui Pak Seno. Ketika melihat wajahku, dia langsung tahu sesuatu telah terjadi. Dia datang lagi. Aku mengangguk. Dia masuk rumah? Belum. Pak Seno terlihat lega. Syukurlah. Pak, sebenarnya apa yang ada di rumah tua itu? Pak Seno diam cukup lama. Kemudian berkata, kalau Mas benar-benar ingin tahu, jangan datang sendirian. Aku mengangguk. Siang itu kami pergi bersama menuju rumah tua. Pintu depan sudah rusak. Kami masuk. Bau lembab langsung menyambut. Debu menutupi lantai. Di ruang tengah ada sebuah kursi kayu tua. Aku langsung teringat kejadian semalam. Kursi itu, persis seperti yang kulihat. Pak Seno membawa kami ke lantai 2. Ada 3 kamar. Kamar pertama kosong. Kamar kedua penuh barang lama. Kamar ketiga, pintunya terkunci. Pak Seno berhenti. Itu kamar Laras. Aku menatap pintu. Kenapa dikunci? Sejak dulu,
Aku mencoba memegang gagangnya. Dingin. Sangat dingin. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Tok, tok, tok. Kami berdua membeku. Ketukan berasal dari dalam kamar. Pak Seno mundur. Mas, kita pergi. Tapi aku masih menatap pintu. Kemudian terdengar suara perempuan. Raka. Aku mundur. Pak Seno menarik tanganku. Jangan jawab. Kami berlari turun. Saat hampir sampai di tangga, aku mendengar suara kursi diseret dari lantai 2. Kriak. Kami berhenti. Kemudian suara langka. Tap, tap, tap. Ada sesuatu yang turun melalui tangga. Pak Seno berbisik. Jangan lihat ke belakang. Kami terus berlari. Namun aku tidak tahan. Aku menoleh. Di tangga lantai 2, seorang perempuan berdiri. Rambut panjang menutupi wajah. Tangannya menggenggam sebuah kunci tua. Dia tersenyum, lalu berkata, kamarku belum dibuka. 7 rahasia yang terkubur. Malam itu Pak Seno akhirnya menceritakan semuanya. Ternyata Laras bukan meninggal karena sakit. Dia dibunuh oleh seseorang yang tidak pernah diketahui. Laras sempat mengunci dirinya di kamar. Dia mengetuk pintu berkali-kali, meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang datang. Saat ditemukan, pintu kamar masih terkunci dari dalam. Namun ada sesuatu yang aneh. Di bawah tempat tidurnya ditemukan sebuah lubang kecil. Lubang itu menuju ruang bawah tanah. Pak Seno berkata bahwa dahulu rumah tersebut memiliki ruang bawah tanah. Tetapi setelah kematian Laras, ruang itu ditutup. Kenapa? Pak Seno menatapku. Karena di sana ditemukan sesuatu. Apa? Foto. Foto siapa? Foto Laras. Aku bingung. Foto biasa? Pak Seno menggeleng. Foto Laras sedang berdiri di kamar. Ya, aku masih belum mengerti. Terus? Foto itu diambil 3 hari setelah Laras meninggal. Aku terdiam. Pak Seno melanjutkan. Dan dalam foto itu, ada seseorang berdiri di belakangnya. Aku merinding. Siapa? Pak Seno menatapku. Tidak ada yang tahu. 8 pukul 03.13. Malam berikutnya aku memutuskan meninggalkan desa. Aku sudah memasukkan semua barang ke dalam tas. Sekitar pukul 3 pagi aku terbangun. Aku tidak tahu kenapa. Aku melihat jam. 3:3. Kemudian terdengar suara. Tok, tok, tok. Aku menutup mata. Suara itu datang dari pintu depan. Kemudian, tok, tok, tok. Aku tidak bergerak. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Tidak ada suara. Hello? Diam. Kemudian terdengar suara napas. Pelan. Aku ingin mematikan telepon. Namun suara perempuan terdengar. Raka. Aku langsung menjatuhkan ponsel. Layar ponsel masih menyala. Dan di layar, terlihat kamera depan sedang aktif. Aku melihat wajahku, tetapi ada sesuatu di belakangku. Seseorang berdiri tepat di belakang kepala. Agak perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku melihat layar lagi. Sosok itu masih ada. Lebih dekat. Aku menjatuhkan ponsel. Kemudian terdengar suara dari bawah tempat tidur. Raka. Aku membeku. Raka. Suara itu berasal dari bawah tempat tidur. Aku tidak berani melihat. Lalu sesuatu menyentuh kakiku. Aku menjerit dan berlari keluar rumah. 9 pintu yang terbuka. Aku berlari menuju rumah Pak Seno. Namun ketika sampai, rumahnya gelap, pintunya terbuka. Pak Seno? Tidak ada jawaban. Aku masuk. Pak? Tidak ada siapa-siapa. Di meja ruang tamu ada secarik kertas. Tulisan tangan. Jangan kembali ke rumah tua. Aku menggenggam kertas itu. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Mas Raka. Aku berbalik. Pak Seno berdiri di sana. Wajahnya pucat. Pak. Dia langsung menarikku keluar. Kita harus pergi. Ada apa? Dia sudah tahu semuanya. Siapa? Pak Seno menatap rumah tua, yang sebenarnya tinggal di sana. 10 orang di balik pintu. Kami pergi menuju rumah tua untuk terakhir kalinya. Pak Seno membawa sebuah kunci. Kita harus membuka kamar Laras. Aku menatapnya. Kenapa? Karena selama ini kita salah. Salah bagaimana? Laras bukan yang meminta kita membuka pintu. Aku diam. Terus siapa? Pak Seno menatapku. Yang ada di balik pintu. Kami naik ke lantai 2. Kamar Laras masih terkunci. Pak Seno memasukkan kunci. Klik. Pintu terbuka. Bau busuk langsung keluar. Aku menutup hidung. Kamar itu kosong. Hanya ada sebuah ranjang tua, sebuah meja, dan sebuah kursi. Kursi yang sama. Tiba-tiba Pak Seno menunjuk lantai. Ada goresan. Seperti tulisan. Kami membersihkan debu. Terlihat kalimat.
Jangan biarkan dia keluar. Aku menatap Pak Seno. Siapa? Sebelum dia menjawab, pintu kamar tertutup sendiri. Brak! Kami terjebak. Lampu senterku berkedip. Kemudian terdengar suara dari bawah ranjang. Krek. Sesuatu bergerak. Pak Seno berbisik, jangan lihat. Namun terlambat. Sebuah tangan keluar dari bawah ranjang. Tangan itu merangkak perlahan. Kemudian kepala seseorang muncul. Wajahnya pucat. Matanya hitam seluruhnya. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah membuka pintunya." 11 yang sebenarnya terjadi. Pak Seno berteriak. Kami menghantam pintu. Pintu tidak terbuka. Sosok itu berdiri. Rambutnya panjang. Tubuhnya sangat kurus. Dia bukan Laras. Pak Seno berteriak, "Jangan dengarkan dia." Sosok itu tertawa. Kemudian wajahnya berubah. Menjadi wajah Laras. Dia menatapku. "Raka." Aku mundur. "Kenapa kamu?" Laras menunjuk ke lantai. Di bawah. Kami melihat lantai. Ada sebuah papan kayu yang berbeda. Pak Seno langsung menyadarinya. Kami membongkar papan itu. Di bawahnya ada tangga menuju ruang bawah tanah. Kami turun. Di sana terdapat sebuah ruangan kecil. Dan di dalamnya ada puluhan foto. Foto orang-orang yang pernah tinggal di desa itu. Ada foto Pak Seno. Ada foto orang tua Laras. Dan ada fotoku. Aku mengambil foto itu. Tanggal di belakangnya membuat darahku terasa berhenti. Foto itu diambil 3 minggu sebelum aku datang ke desa. Dalam foto tersebut aku sedang berdiri di depan rumah tua. Padahal aku belum pernah melihat rumah itu sebelumnya. Aku menatap Pak Seno. Bagaimana bisa? Dia tidak menjawab. Kemudian kami melihat foto terakhir. Foto seorang perempuan, Laras. Di belakangnya berdiri sosok hitam. Di bagian bawah foto tertulis, orang berikutnya Muraka. 12 ya setelah malam itu, kami berhasil keluar dari rumah tersebut sebelum matahari terbit. Aku meninggalkan desa pagi itu juga. Aku tidak pernah kembali. Pak Seno pun pindah beberapa bulan kemudian. Rumah tua itu akhirnya dibongkar. Setidaknya begitu yang kudengar. Aku mencoba melupakan semuanya. Bertahun-tahun berlalu. Sampai suatu malam, aku menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada sebuah foto. Aku membuka foto tersebut. Dan seluruh tubuhku langsung terasa dingin. Foto itu memperlihatkan sebuah rumah tua. Rumah yang sangat kukenal. Di depan rumah berdiri seorang perempuan berambut panjang. Dan di sebelahnya, ada seorang anak kecil. Di bagian belakang foto tertulis, rumah itu sudah tidak ada, tapi pintunya masih terbuka. Aku membalik foto itu. Ada satu kalimat lagi. Tulisan tangan yang sama seperti di kamar Laras. Sekarang dia tinggal di rumahmu. Aku menjatuhkan foto. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar. Tok, tok, tok. Aku membeku. Kemudian suara perempuan berbisik dari balik pintu kamar. Raka. Aku tidak menjawab. Tok, tok, tok. Raka. Aku mundur perlahan. Kemudian suara itu berubah menjadi suara Laras. Jangan buka pintunya. Aku menatap pintu. Suasana mendadak sunyi. Lalu terdengar suara lain dari balik pintu. Suara yang sangat pelan. Suara yang sama sekali tidak kukenal. Jangan dengarkan dia. Aku terdiam. Suara itu tertawa. Kemudian berkata, karena aku bukan di balik pintu. Aku perlahan menoleh ke belakang. Dan di ujung ruangan, ada sebuah kursi tua. Kursi yang seharusnya sudah tidak ada. Di atasnya duduk seorang perempuan. Rambutnya menutupi wajah. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Tersenyum, lalu berbisik. Aku sudah menunggumu pulang. Lampu kamar mati. Dan sejak malam itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Raka lagi. Namun warga di desa mengatakan, setiap pukul 03.00 dari rumah kosong di ujung jalan, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dan jika seseorang berdiri terlalu lama di depan rumah itu, mereka akan mendengar suara seorang laki-laki berbisik dari dalam. Jangan masuk. Kemudian suara perempuan akan menyusul. Tapi kalau sudah masuk, jangan berharap bisa keluar.